Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwasanya kita bukan penyembah Ramadan. Kita adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya berusaha untuk melakukan ibadah ketaatan pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, baru sejenak banyak dari saudara kita yang kemudian bahkan masih dalam suasana Ramadan, mereka sudah meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang mudah-mudahan kita semua juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berupaya melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal Ramadan sampai pada penghujung Ramadan kita tadi adalah diakhiri dengan salat asar. Salat maghrib dan isya kita tadi itu bukan lagi salat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Bukan berarti pahalanya tidak bisa kita raih seperti apa yang kita raih pada bulan Ramadan. Tapi sudah pernah kita ingatkan bahwa di luar Ramadan kita juga bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salat berjamaah. Ada 23 kali kesempatan untuk kita bisa menggugurkan dosa-dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahwa kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Karena sesungguhnya siapa yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat,
yang juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka jaminan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Seperti jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat puasa Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa sudahkah kita termasuk ke dalam golongan pemenang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam ayat ketika salat tadi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah pemenang. Apakah kita termasuk ke dalam golongan pemenang yang berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan buat orang-orang yang berbuat pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Terkhusus pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu agar kalian bertakwa. Dan orang bertakwa itulah pemenang. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba, innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kesemuanya menjelaskan bahwa pemenang yang sesungguhnya adalah yang mampu membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka mendapatkan pengakuan. Seperti yang sudah sering kita ingatkan, tidak penting kita mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala mengakui iman kita dengan pembuktian amal ibadah yang kita lakukan, amal ketaatan yang kita lakukan, yang sudah sampai di telinga kita semua lewat lisan ini. Dan di mimbar ini saya mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa ulama kita mengatakan yero dia sengi tepe no te naik turun fluktuatif, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, meningkat dengan peningkatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan merosot menurun karena perbuatan maksiat. Ini ujian. Sehingga kalau kita meyakinkan bahwa kita semua adalah pemenang di Ramadan ini, ingat, mempertahankan kemenangan itu jauh lebih berat. Betul, mengejar sesuatu agar kita bisa menang berat, tapi jauh lebih berat mempertahankan kemenangan. Seperti yang kita singgung tadi, ada saudara-saudari kita belum habis Ramadan sudah kalah. Ada yang baru saja sejenak sedetik keluar dari Ramadan
Begitu berubah Syawal, sudah dikalahkan oleh setan yang tadinya terbelenggu. Sudah mulai menjarah lagi, sudah mulai berbuat lagi. Makuraga si parima, setan yang tadinya tidak bisa berbuat banyak dan tidak banyak bisa berbuat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempertahankan kemenangan yang lewat ujian yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya, mengingatkan orang-orang yang sesudahnya untuk bagaimana supaya mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabatnya, ayat yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian sampai kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapa di antara kalian yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersabar di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluwa akhbarakum, dan menguji untuk mengetahui bagaimana perihal keadaanmu. Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa merekalah pemenang, merekalah orang-orang yang bertakwa, yang membuktikan pengakuan imannya dengan melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah kita ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil was sailin wa fir riqab wa aqamas salat wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mereka itulah orang yang benar, mereka itulah orang yang jujur pengakuan imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa, diakui ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang sesungguhnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanianu dimangke-mangke. Bukan pengakuan diri, tapi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, melihat sejauh mana kita berbuat. Nah, kemudian selanjutnya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita lakukan, lalu dengan itu kita muncul sifat ujub. Yang kemudian bisa merubah semuanya, menghilangkan apa yang sudah kita kumpulkan, wal iyadzu billahi min dzalik. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang tidak pernah berdosa lalu merasa diri jauh lebih baik dibanding orang lain, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, inilah sifat ujub yang bisa membahayakan. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat selanjutnya di surah Muhammad
ayat 33. Kalau tadi 31. Di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu membatalkan amalmu. Artinya, ketika kita di Ramadan ini, peluang untuk meningkatkan iman kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan yang kita sebutkan tadi. Ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Meningkat dengan peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurun dengan perbuatan maksiat. Di Ramadan, alhamdulillah, berbagai macam kebaikan bisa kita lakukan. Peningkatan iman, menguatkan iman, mengupgrade iman kita sebulan penuh. Tapi jangan sampai setelah keluar Ramadan kita kemudian futur, loyo, lesu dalam beribadah. Karena ibadah di Ramadan bisa dilihat hasilnya. Hasil dari ibadah kita di Ramadan ini, ketika kita bisa membawa nilai-nilai ibadah Ramadan pada mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang di sana ada banyak saudara kita benengnya di gagadiasan ramalan, dia nak puasa. Kalau ramalan lagi nak puasa. Ya. Nah, untuk menjaga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Ini tujuan supaya kita tidak lupa bahwa Ramadan itu bulan puasa dan sesudahnya masih boleh kita puasa. Membuktikan bahwa ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu bukan sekedar melakukan untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita melakukannya karena menginginkan peningkatan iman, pengguguran dosa. Karena segala bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sehingga mari kita melihat pasca Ramadan, masihkah ada di antara ibadah-ibadah yang kita tekuni, rutin kita lakukan di Ramadan masih berlanjut? Kalau tidak, jangan-jangan kita memang hanya mengejar yang disebut dengan Ramadaniyun, orang-orang yang hanya beribadah di Ramadan. Sesudah Ramadan futur lagi. Bacaan Quran kita di Ramadan, Masya Allah, khatam 1, 2, 3 kali. Tapi sesudah Ramadan masihkah berlanjut? Qiyamul lail kita di Ramadan apakah masih berlanjut pasca Ramadan? Makanya saya lebih tertarik menyebutkan dengan tarwih qiyamul lail daripada tarwih. Ya. Karena sebahagian masyarakat muslim mengatakan tarwih itu satu paket dengan Ramadan. Jadi kode kira malangnya itu kagak sempaja peni. Nah, sempaja peni tarawih minas. Padahal tarwih itu bagian dari qiyamul lail yang dilakukan di awal malam. Nah, sehingga kalau ada orang sesudah Ramadan masih tinggal seperti sekarang ini di tempat kita ini, lalu ditanya, lo kemana tarawih? Salah lagi kapan? Tapi kita sebagai orang yang rutin melakukan ibadah qiyamul lail di Ramadan,
Maka sesudah Ramadan masih lanjut. Tapi mari kita lihat bahwa ketika Ramadan gampang sekali kita bangun. Jam 1, setengah 2, Masya Allah, tidak ada berat-beratnya. Tapi sesudah Ramadan, mari kita lihat, masihkah kita bisa bangun jam 1? Masihkah kita bisa sholat dari jam setengah 2 sampai jam 3? Masihkah kita membaca 1 juz 1 hari? Masihkah kita menjaga sholat sunnah seperti ketika kita menjaga di Ramadan? Yang terus terang, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti program yang disebutkan oleh salah seorang ulama. 3.000 sujud yang dilakukan, memasukkan salah satunya adalah salat tahiyatul masjid. Saya dari awal gagal, sehingga saya harus mengganti opsi lain, bukan dengan tahiyatul masjid, tapi salat sunnah wudu. Dan ini menjadi tantangan luar biasa ini. Masihkah saya bisa menjaga salat sunnah wudu itu sesudah Ramadan? Di Ramadan, Masya Allah, bisa sukses, bisa melewati. Tapi sesudah Ramadan, ini salah satu contoh. Sehingga Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang sering kita sampaikan dan baru saya dapatkan teksnya, ternyata diriwayatkan dari Imam Al-Baijuri. Beliau mengatakan, laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu milik orang yang berpakaian baru. Walakinnal id, fi riwayah, wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tapi Idul Fitri, hakikat Idul Fitri itu milik orang yang ketaatannya semakin meningkat. Pasca Ramadan ketaatannya meningkat, bukan justru melempem, bukan justru menurun. Ta'atuhu tazid. Sehingga dengan ini kita bisa mengukur ini, apakah kita layak untuk mendapatkan tahniah seperti yang sering kita dengarkan, minal a'idin wal faizin. Semoga kamu termasuk ke dalam orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci. Semoga kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang, faiz. Nah, ini kita lihat nih nanti selanjutnya, baru 1 Syawal, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tambahan yang disebutkan oleh beliau adalah laisal idu man tajammala bil libasi wal markub. Bukanlah hakikat Idul Fitri itu buat orang yang memperindah, mempercantik diri dengan pakaian baru dan kendaraan baru. Innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Tapi hakikat Idul Fitri adalah milik orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sungguh rugi, sungguh sangat rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pemenang dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktian seperti apa yang kita lakukan pada Ramadan agar keimanan kita tetap sabit, tidak berubah. Keimanan kita tetap bisa dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan, sebab janji pahala di Ramadan berbeda dengan luar Ramadan. Yang seharusnya jangan mengatakan kita malas melakukan di luar Ramadan karena janji dan jaminannya ringan. Justru harus ditingkatkan supaya bisa mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan di Ramadan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah Ramadan berlalu, mulailah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, terimalah semua yang kami lakukan dari amal soleh di Ramadan. Sampai 6 bulan mereka meminta agar ibadah dan ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya minta lagi, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya. Sungguh betul apa yang biasa kita saksikan. Apa yang dikatakan orang bahwa Ramadan pergi meninggalkan kita dan insya Allah dia akan datang lagi. Tapi yang jadi masalah, kalau dia datang, apakah kita masih ada? Sehingga rugi betul ketika kita berhadapan dengan Ramadan lalu kita tidak menggunakan waktu itu sampai habis Ramadan, lepok meni Ramadan apa masih sekali. Wal iyadu billahi min dzalik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertalian dengan zakat. Saya di Pulau Sembilan, tepatnya di Kambuno, kemarin diminta untuk menjelaskan mengenai zakat. Saya mengatakan tidak sedikit dari kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat harta, dan zakat-zakat yang lain, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal bisa jadi belum gugur. Bisa jadi belum gugur. Contoh Pak, Basnas itu mengeluarkan edaran bahwa zakat fitrah yang paling rendah 35.000, 40.000, 50.000, 50.000. Premium yang 50. Tapi sebahagian kita membayar apa yang tertera, yang paling rendah. Yang penting sudah gugur. Sehingga yang datang ke saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa edarannya seperti ini, tapi kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Beragat Andre. Jangan sampai beras yang 50.000 yang kita makan, kita bayar yang 35, belum menggugurkan. Tidak menggugurkan kewajiban. Jadi ini yang penting untuk kita sampaikan supaya jangan sampai kita hanya melakukan seperti itu. Dan ini sebenarnya membutuhkan sosialisasi yang lebih intens dari Basnas sebenarnya untuk menyampaikan. Tapi insya Allah di pelajaran kita di usul fikih dan usul fikih akan kita masuk masalah ini. Sehingga saya kembali bahwa termasuk fidyah, ada yang membayar fidyah sesuai dengan apa yang dimakan oleh orang yang tidak puasa itu. Jadi saya sampaikan, kok seperti itu? Dia nana uleman resa. Jangan hitung pada saat dia sakit. Jadi matona nandre itu.
Jadi yamiruna pesu, bayar fidyah sesuai dengan apa yang dia makan ketika dia sakit. Oh salah. Ya. Apa yang dia makan ketika dia masih sehat. Sehingga ada yang mengeluarkan fidyah 15.000 ya per hari. Nah, sebab dia kan agak 10 sebulan resas ya so. Saya mohon maaf ya, yang mudah-mudahan saya salah dalam hitungan ini, tapi perlu kita ya mengkaji ulang karena memang bagus ya untuk kita jelaskan ya, untuk kita sampaikan agar kita bukan sekedar melakukan sesuatu untuk pengguguran kewajiban semata ya, tapi kita mau bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu ya untuk mendapatkan kesempurnaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang sempurna juga dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang saya keluarkan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdik. Insyaallah Lebaran besok di Al-Markaz ya, Al-Markaz seperti biasa ya, seperti biasa. Kalau hujan bapak-bapaknya di tempat semula ya, ibu-ibu di masjid ya, di masjid. Kalau tidak hujan ya, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di halaman masjid. Jadi insya Allah Nurul Tijarah tidak buka ya meskipun hujan. Ya. Jadi kalau dipakai ya silakan cari khatib ya. Karena untuk saya ya saya ditetapkan untuk khatib di Al-Markaz ya. Besok saya khutbah di Al-Markaz. Dan kemungkinan dimulai jam 7 ya, jam 7. Ya mudah-mudahan kita ya, karena saya tidak mengikuti tadi sidang isbat ya, apakah bersamaan, tapi kalau kita melihat cuaca di Makassar tidak nampak ya, tidak kelihatan. Tapi alhamdulillah dengan hisab juga sudah imkanur ru'yah ya. Meskipun tidak kelihatan tapi sudah menurut hisab imkanur ru'yah ya. Jadi tidak konsisten pada ru'yatul hilal ya. Jadi ini juga penting ya, untuk disampaikan. Demikian, dan sebenarnya ini saya mau pending ya, disampaikan nanti besok subuh, tapi sudah terlanjur tapi tidak apa-apa ya, disebutkan lebih awal supaya jamaah juga bisa siap-siap ya, bahwa ada lebaran di Al-Markaz, ada lebaran di Al-Markaz. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.